Saya pernah rasa cemas. Kecemasan yang saya alami itu biasa berkaitan dengan kondisi di sekitar lingkungan tempat saya tinggal. Contohnya seperti cuaca yang tidak stabil hingga bencana gempa yang terjadi secara terus-menerus. Saya juga merasa cemas akan eksistensi keberadaan masyarakat adat saya di Papua yang semakin tergerus akibat masalah lingkungan. Merasa cemasnya semisal lagi baca berita soal masa depan dunia gitu, misalnya cuaca akan ekstrim, panas akan meningkat tajam gitu. Kalau aku pribadi sih jadi merasa bertanggung jawab karena bagaimanapun juga hal yang terjadi dalam konteks cuaca dan iklim itu kan di masa yang nanti itu kan terjadi karena ada campur tangannya dari kita gitu yang kita lakukan di masa sekarang. Nel, pernah nggak ngerasa atau punya kecemasan gitu yang kayak tadi yang kamu dengerin itu? Jujur ya Kacil, sebenarnya aku sempet ya ngerasa kayak gitu. Mungkin karena aku terlalu banyak terpapar informasi soal krisis iklim dan dampaknya kali ya. Serba salah sih sebenarnya. Actually, cemas tuh sesuatu yang wajar ya. Tapi kan itu reaksi tuh. Tapi sampai mana ya batas wajarnya hingga bisa disebut sebagai gangguan gitu? Climate change has been a serious cause of concern for years now. Besides creating an environmental impact that threatens the future of the earth, it's affected people psychologically as well. Para peneliti mengungkap nih, jadi perubahan iklim itu bisa menyebabkan gangguan pada kesehatan mental. Istilahnya eco-anxiety atau climate anxiety. Gimana ya keduanya tuh bisa saling terkait dan apa yang bisa dilakukan buat mengatasinya? Sains sekitar kita. Sains punya peran Dan penjelasan tentang hampir setiap hal dalam hidup kita. produksi KBR. Dan The Conversation Indonesia. Sains sekitar kita. Saya Muhammad Syarif Acil, jumpa lagi di Sains Sekitar Kita season ketiga. Bersama saya Cornelia Wendelina. Thousands of young people around the country. Setiap orang punya respon yang beda terhadap beragam informasi terkait perubahan lingkungan gitu dan juga krisis iklim yang sekarang lagi berlangsung. Alison, the answer to that is twofold. In my conversations with these young adults, they told me that first of Ada yang all, menanggapi the dengan effects biasa of aja climate dan change, santai. natural disaster, Ada yang tetap optimis, tenang, semua akan baik-baik saja. Tapi ada juga yang cemas dan khawatir. Perubahan iklim akan mempengaruhi hidup kita nggak sih? Wah, ini kayaknya aku nih ya. Penjelasannya gini ternyata, buat sebagian orang punya kesadaran dan juga pengetahuan soal krisis iklim bikin cemas karena merasa nggak punya kendali atau solusi nih terhadap masalah lingkungan yang kompleks dan juga global. Pengalaman lu gimana nih Nel? Kalau aku nggak tahu ya apakah ini namanya eco-anxiety, karena aku belum pernah konsultasi. Tapi pikiran-pikiran yang hadir tuh kayak begini nih. Makin lama makin gak aman ya, lingkungan rusak dan gak sehat. Lalu aku bisa apa? Kalau aku dan kita semua gak bisa membuat situasi jadi baik, masa depanku gimana ya? Keberlanjutan ini semua kan bergantung pada keberlanjutan bumi. Nah, pikiran-pikiran kayak gitu kak. Ketika dia hadir bikin aku gelisah dan di saat bersamaan aku jadi kayak powerless gitu. So what is eco-anxiety? Apakah sama gejalanya dengan gangguan kecemasan yang lain? Kita dengerin dulu penjelasan Dr. Trevino Pakasi dari Departemen Ilmu Kedokteran Komunitas Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Gejala kecemasan ya sama pasti dengan yang lain-lain juga, tentu mungkin rasa deg-degan barangkali atau mungkin rasanya nggak terlalu nyaman, tidur nggak nyenyak, itu semua adalah gejala-gejala kecemasan secara umum. Nah Nel, ngerasain hal yang kayak gitu juga nggak? Iya sih, tapi bukan dalam kadar yang berat ya. Kalau orang tuh cemas kenapa sih? Karena dia merasa, saya terancam nih gitu ya. Nah kalau orang merasa terancam, responnya tuh hanya dia mau berkelahi atau dia lari sejauh-jauhnya gitu ya. Nah untuk dia lari ataupun dia berkelahi dia perlu tenaga kan. Sehingga responnya apa? Oh nadinya lebih cepat, jantungnya berdenyut lebih cepat, terus tensinya naik, terus nafas lebih cepat, terus gula darah naik. Kenapa? Karena butuh energi secepat-cepat. Itu udah kita pelajari sejak 30.000 tahun yang lalu sebagai manusia. Cuma dulu musuhnya dinosaurus, jadi bisa lari gitu ya. Harus lari. Sekarang musuhnya kan macet, musuhnya hoax, musuhnya berita. Ya nggak perlu energi sebenarnya. Tapi responnya langsung seperti itu. Sehingga kalau kita terus-menerus cemas, lama-lama kan tensinya jadi naik, prehipertensi, gula darah jadi naik, prediabetes. Penyakitnya ke situ.
Itu yang mungkin harus diantisipasi sehingga teman-teman juga ngerti, kayaknya gue udah mulai anxiety nih, nadinya mulai cepet nih, kok mulai berdebar-debar gitu ya. Mungkin belum penyakit dan kalau kita bisa menyadari itu, udah bisa mengatasi duluan gitu ya. Kalau penyakit ya tadi udah sepanjang waktu aja anxiety terus, wah itu udah penyakit tuh. I see. Kita nggak boleh anggap sepele ya gejala fisik yang muncul. Kayak kata dokter Trevino itu. Apalagi kalau yang muncul dalam jangka waktu tertentu gitu. Supaya bisa diatasi segera dan nggak jadi gangguan yang berdampak mana-mana, Nel. Aku pernah baca juga nih Kak Acil. Jadi ada organisasi namanya Climate Psychology Alliance atau CPA. Nah dia ini fokusnya pada permasalahan kesehatan mental dan emosional yang terkait dengan perubahan iklim. Menurut mereka nih, jadi climate atau eco-anxiety itu adalah reaksi yang wajar dan juga alami terhadap situasi yang menakutkan dan membahayakan. Bener sih, kita nggak ragu soal dampak krisis iklim ini gitu. Tapi nggak ada yang benar-benar tahu seperti apa bentuknya di masa depan gitu. Ketakutan akan ketidaktahuan ini itu justru malah ngebuat perdebatan di media tentang harapan versus malapetaka. Situasi yang kayak gini nih mempengaruhi respon emosi orang itu jadi beda-beda. Karena membaca dan kemudian mungkin mendengar berita-berita itu kadang-kadang mungkin kita belum sempat screening betul ya, ketepatannya, akurasinya dan sebagainya. Dan itu satu faktor. Faktor yang lain adalah dari diri sendiri. Diri sendiri kira-kira siap nggak sih sebenarnya mendengar berita yang mungkin tumbuh oleh pikiran kita dipersepsikan sebagai suatu bahaya. Nah itu ada dua faktor pasti. Dari berita-berita lingkungan dan dari diri sendiri untuk menyiapkan diri menghadapi berita-berita yang nggak enak lah kasarnya kayak gitu. American Psychiatric Association mendefinisikan eco-anxiety sebagai ketakutan kronis akan malapetaka lingkungan. Dan gangguan ini katanya sama buruknya dengan jenis kecemasan lain karena bisa memicu sensasi fisik dan emosional yang sama. Sayangnya, sistem perawatan kesehatan mental saat ini itu belum siap untuk mengatasi masalah tersebut. Tenang, Cornel. Kamu tidak merasakan ini sendirian ya. Ada banyak orang yang merasakan ini gitu. Soalnya pernah ada survei nih soal climate anxiety di Indonesia yang dibuat sama Purpose Climate Lab. Survei ini melibatkan lebih dari 2.000 responden dari 27 wilayah perkotaan dan pedesaan di Indonesia. Hasilnya, ada 89% responden mengatakan sangat khawatir bagaimana nasib generasi mendatang akibat dampak perubahan iklim. Nah, lebih dari separohnya itu tuh ngasih tahu kalau perubahan iklim itu ternyata memang mempengaruhi kesehatan fisik dan sekitar 40% menuturkan adanya tekanan emosional dan kecemasan akan nasib diri dan juga keluarga. Contoh simpelnya ya, ada yang worried ketika hujan karena dia takut rumahnya kebanjiran, ya kan? Mereka yang merasa khawatir ini rata-rata tinggal di area yang rawan akan bencana alam kayak Jakarta, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan juga lainnya. Dan hasil menarik lainnya, sebanyak 76 responden itu ngasih tahu kalau pemerintah Indonesia harus bertindak untuk membuat perubahan, Nel. Relate sih Kak Acil, aku tuh ngerasa otoritas yang paling berwenang dan powerful aka pemerintah belum cukup mengambil langkah yang bisa mencegah makin memburuknya krisis iklim ini. Itu bikin aku anxious ya. Kok aku jadi rentan banget ya Kak? Kenapa ya? Kalau dibilang rentan, serta faktor dari diri sendiri juga ya. Mungkin kita bicara faktor diri sendiri dulu ya. Bagaimana diri itu menangkapi adanya ancaman. Nah itu rentan itu mau orang tua, lansia ataupun anak muda. Kalau dia melihat ancaman, gimana dia merespon ancaman. Nah itu yang menyebabkan orang itu rentan atau tidak rentan. Jadi kalau mau dibilang kelompok yang misalnya mendapatkan akses cukup cepat, cukup banyak dan overwhelmed gitu ya, huge banget. Nah, mungkin dia lebih rentan. Karena dia gampang mengakses. Mungkin ya jadinya akhirnya lebih banyak ke anak muda nih, karena anak muda yang lebih banyak punya akses ke sosial media sehingga mereka lebih rentan dalam hal ini. Dan juga mungkin pengalamannya ya dibandingkan yang lebih lansia. Kayak saya udah hampir lansia, jadi mungkin pengalamannya lebih banyak untuk siap menghadapi ada masalah. Itu yang menyebabkan seseorang mungkin lebih rentan. Masuk akal sih, secara kan anak muda yang mengakses internet kan lebih banyak tuh. Penetrasi internet di kelompok masyarakat usia 13-34 tahun itu tuh 99%. Kalau dari hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia di tahun 2022 kemarin. Ya sih Kak Acil, tapi sebetulnya ini bukan hanya semata karena paparan informasi dari internet ya atau media sosial. Anak muda ini kan suka khawatiran nih karena kita baca dan dengar soal perubahan iklim dari media. Dan kami juga ngerasain ya, di depan mata gitu loh, ya nggak sih? Dan sebagian dari kita yang cemas ini membayangkan skalanya menjadi berpeluang lebih besar di masa mendatang. Setuju banget.
Ada lagi nih penelitian yang didanai oleh kelompok kampanye dan riset AVAS ya. Ini hasilnya ngasih tahu kalau secara global anak-anak muda itu dilanda perasaan sedih, takut, dan juga cemas. Banyak yang merasa khawatir, marah, putus asa, sedih, terus malu, tapi juga penuh harap ya. Survei ini melibatkan 10.000 orang usia di antara 16 sampai 25 tahun di 10 negara dipimpin oleh Universitas Bath dan bekerja sama dengan 5 universitas lain. Survei ini disebut-sebut sebagai yang terbesar yang pernah terjadi. Nah, laporan lengkapnya itu bisa kamu baca di Lancet Planetary Health gitu. Aku rasa kita tetap perlu update informasi dan perkembangan terkait perubahan iklim ini ya Kak Acil. Soalnya kita kan tetap perlu mencari tahu apa yang harus kita lakukan. Bukan karena kita ingin kena mental ya, but how? Jadi kalau secara sosial, saya pikir perlu ada yang ngarahin ya, ada yang mengarahkan supaya akhirnya responnya jadi positif dan ini. Pasti ada deh orang-orang di antara para pendengar juga yang concern banget deh. Dan kemudian juga mulai mikir cemas, kira-kira gimana di masa depannya bumi ini, kita gimana. Nah itu yang mungkin kita bisa kumpulkan orang-orang yang positive thinking, kemudian kita bikin supaya menjadi satu respon sosial ya, sehingga nanti ada suatu usaha untuk mencegah progres perusakan lingkungan. Jadi tanpa atau dengan anxiety, menyuarakan bahwa bumi ini sedang tidak baik-baik saja dan harus ngapa-ngapain, itu dari satu sisi sangat dibutuhkan ya, artinya terutama mungkin dari kalangan muda yang berpikir jangka panjang ya. Mungkin yang udah lansia, udah tua mungkin nggak terlalu berpikir. Dalam tanda kutip ini ya secara teori dia mati duluan kan. Sehingga nggak terlalu mikirin dibandingkan yang lebih muda. Yang lebih muda mikir aduh 40 tahun lagi kayak apa, 50 tahun lagi kayak apa. Kecemasan tuh rambu-rambu. Yang nggak boleh adalah anxiety disorder. Nah kalau jadi masalah tuh yang nggak boleh. Tapi kalau anxiety aja fine lah, berarti kita mengantisipasi masa depan kita. Jadi kita tuh perlu mengenali apakah cemas ini sudah di level yang ganggu atau belum gitu. Dr. Trevino juga punya pesan nih buat anak muda supaya bisa mengatasi kecemasan gak sampai jadi gangguan. Dan di saat bersamaan juga bisa ngedorong perubahan nih. Nah itu tadi ya, kalau cemas itu kan kita mengeluarkan energi sebenarnya karena kita mau melawan sesuatu. Berarti energinya aja disalurkan. Energinya disalurkan kalau misalnya kita udah tahu nih masalahnya masalah lingkungan. Ya mungkin kita bikin aksi menanam pohon. Pohon loh ya, bukan tanaman, bukan tanam sayur ya. Pohon tuh berarti yang ada akarnya dalam menjadi pohon tinggi dan ini sama 30 tahun lagi baru kelihatan jadi pohon. Tapi dari sekarang udah mulai bikin aksi itu. Saya rasa itu bagus ya. Karena penghijauan penting dan juga energi kita kesalurkan. Coba deh kalau nggak percaya, pegang pacul, kemudian gali atau linggis ini udah cukup berat ya. Untuk menggali lubang dan cari aja mana lahan-lahan kosong di sekitar tempat tinggal kita, mau itu di desa atau di kota, mau di Pulau Jawa atau di manapun juga, banyak kok tempat yang bisa kita tanam pohon. Di antara berita tentang bencana alam, prediksi ilmiah yang mengerikan, dan juga kurangnya kemauan politik untuk melakukan apapun tentang itu, berita-berita tentang krisis iklim mungkin aja jadi beban buat siapapun gitu ya. Tapi tenang, kamu nggak sendirian. Merawat bumi itu memang penting sih Kak Acil, tapi yang pertama perlu kita lakukan adalah menjaga diri sendiri. Coping with Climate Change Distress, sebuah panduan dari Australian Psychological Society, menekankan pentingnya perawatan diri. Tetaplah mempertahankan rutinitas, meluangkan waktu olahraga, meditasi, santai, dan juga melakukan hal-hal yang menyenangkan. Itu bisa membuat kamu merasa baik ya. Mungkin bisa bilang healing kali ya. Yes, benar. Kamu juga bisa gabung sama komunitas atau organisasi yang berfokus pada isu lingkungan. Ini tuh bisa ngebantu kita jadi lebih baik gitu, ngerasa jadi lebih oke, nggak ngerasa sendirian, dan juga bisa berkontribusi positif pada lingkungan. Benar. Jadi kita juga punya kebutuhan untuk didengar dan mendengar keprihatinan serupa dari orang lain untuk membantu melegitimasi perasaan kita. Dan ternyata ikut serta dalam aksi untuk iklim merupakan respons yang sehat dan juga konstruktif bagi anak muda yang merasa prihatin dengan keadaan darurat iklim. Tapi ingat nih, jangan menilai diri sendiri terlalu keras. Fokus aja pada apa yang dapat kita lakukan. Betul banget. Banyak psikolog yang bilang penting buat nyadarin dan juga menerima perasaan kita meskipun itu adalah perasaan putus asa gitu ya. Soalnya mencoba melawan perasaan kita itu tuh ternyata membutuhkan lebih banyak energi, Nel. Kita juga perlu nih ngimbangin dengan asupan informasi tentang cerita-cerita soal keberanian dan juga keberhasilan mengubah situasi lingkungan yang positif. Langkah-langkah ini mungkin nggak sesuai untuk semua orang dan situasi ya. Konsultasi dengan profesional kesehatan mental dapat membantu kita menentukan apa yang paling sesuai.
Kita ketemu lagi di episode berikutnya Sains Sekitar Kita. Tunggu infonya di akun Instagram @kbrprime dan juga @kbr.id. Saya Muhammad Syarif Acil. Dan saya Cornelia Wendelina. Terima kasih sudah mendengarkan. Kami mau mendengar saran dan komentar kamu. Yuk sampaikan melalui podcast @kbrprime.id. Bye! Sains Sekitar Kita. Sains punya peran. Dan penjelasan tentang hampir setiap hal dalam hidup kita. Produksi KBR. Dan The Conversation Indonesia. Sains Sekitar Kita.